Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukudimulakum nasroh, al-khobarul waki bima dan tibikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Madinah Tubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, sudah 3 bulan Jalan Rawat Tembaga, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ditutup. Penyebabnya karena sedang ada pengerjaan proyek. Hal ini mengakibatkan Jalan Kemakmuran yang berada di seberang Jalan Rawat Tembaga menjadi 2 arah. Pada Senin 26 Juni 2023, Jalan Rawat Tembaga dibuka kembali setelah sebelumnya ditutup selama 3 bulan terakhir, dari bulan April sampai bulan Juni. Proyek PDAM membuat Jalan Rawat Tembaga yang berada di depan kantor MUI Kota Bekasi sudah dibuka. Pengendara yang melewati jalan ini perlu berhati-hati, sebab salah satu sisi jalan masih dalam keadaan rusak. Salah satu titik jalan yang masih rusak ditutup pembatas jalan berwarna orange. Proyek PDAM membuat pengendara yang ingin menuju ke arah Islamic Center dialihkan ke Jalan Kemakmuran yang berada di seberang Jalan Rawat Tembaga. Berikut selengkapnya. Berita selanjutnya, jalan yang telah lama rusak di Prima Harapan, persisnya di depan Polsek Metro Bekasi Utara, akhirnya selesai diperbaiki. Meskipun baru setengah jalur, namun sudah dapat dilalui pengendara. Selama ini warga Prima Harapan mengeluhkan keadaan jalan yang kondisinya sangat parah. Ditambah ketika hujan turun, genangan air dapat membahayakan pengendara yang melalui jalur tersebut. Dede selaku security setempat mengatakan, jalan yang diperbaiki kurang lebih sepanjang 100 meter. Saat ini sedang memfokuskan untuk penyelesaian jalan pintu masuk depan Polsek. Sebenarnya masih banyak lubang yang harus diperbaiki oleh pengurus Prima Harapan. Kedepannya, otoritas pengurus Prima Harapan akan memperbaiki seluruh jalan yang rusak karena banyaknya keluhan masyarakat yang tinggal akan jalan yang rusak tersebut. Berikut selengkapnya. Berita selanjutnya, dilansir oleh Tribun Bekasi, insiden padamnya listrik Stadion Patriot Bekasi saat tim Ratchaburi FC menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023 malam, disayangkan pelatih Ratchaburi FC, Carlos González Pena. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan anak didiknya mampu menciptakan 2 peluang murni sebelum laga di Stadion Patriot Bekasi terhenti pada menit ke-15. Kendati demikian, Carlos Pena mengaku tidak ingin insiden itu menjadi alasan timnya mendera kekalahan 0-1 dari Macan Kemayoran. Carlos Pena pun berharap kejadian itu bisa menjadi pelajaran dan tidak terjadi di masa mendatang. Berikut wawancaranya. Jadi kemudian terjadinya padamnya listrik jadi sampai jam 12 ini tadi saya belum dapat laporan. Nanti kita investigasi lagi apa yang kemudian harus kita lakukan. Apakah memang karena mungkin harus ada perbaikan pergantian mungkin instalasi dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu diinvestigasi biar tahu penyakitnya, biar kita tahu cara menyembuhkannya. Karena ini kan baru pertama kali saya kira dalam konteks setelah berapa tahun ya. Kalau artinya perawatan sendiri gimana Pak? Perawatan nanti ke Kadispora lah ya kan, itu kan sebagai pengawas lagi Pak terkait masalah UPTD-nya. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Guys, for building
referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium. SMA Bani Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya dilansir oleh Kompas.com. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengungkapkan bahwa lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar di Jalan Bintara Jaya, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, ternyata milik sebuah perusahaan. TPS liar itu sudah ada sejak tahun 2017. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah untuk warga membuat sampah menggunung hingga setinggi kira-kira 10 meter. Menurut Tri, pemerintah Kota Bekasi dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama untuk menemukan solusinya. Sampah di Bintara, Pak. Sampah yang Bintara itu kan sebetulnya pada waktu Pak Wali Kota Pak Rahmat Effendi itu sudah dilakukan pembersihan. Sekarang yang diperlukan adalah komitmen dari warga setempat, seperti apa yang kita lakukan di Pondok Gede. Pondok Gede kita ambil semua,
kita sudah sepakati besok akan kita buatkan taman. Persoalannya adalah kalau yang di Bentara itu masih menjadi milik perusahaan, ya, yang kemudian sudah masuk ke dalam di bawah Kementerian Keuangan. Jika kita juga mau mengoptimalisasikan, kita tidak bisa, gitu. Jadi memang harusnya ada salah satu juga ikutsertaan bahwa setelah kita bersihkan harus ada janji bahwa itu tidak lagi kita kemudian dipakai lagi, gitu. Ya, ini yang saya kira harus sama-sama kita lakukan. Ada temuan oknum yang memanfaatkan lahan itu dan dari Terus rencana berarti mau dipindahkan Pak sampah-sampah itu? Yang mana? Yang di Bintara. Kita sekarang konsentrasi di Pondok Gede dulu, ya. Nanti kita akan panggil pengelolanya yang ada di sana dan kita akan minta ulang lagi kepada Kementerian Keuangan apabila ini bisa kita bisa kita optimalisasikan, bisa kita gunakan, ya. Nanti kita akan bersihkan lagi. Pak, Pak, ini kan artinya tadi kira-kira masih bisa buat hajat besar nggak Pak dari sini Pak? Sepanjang kita lakukan ini masih bisa kita lakukan, ya, tetapi tentunya tadi, ya, harus kita jaga betul, ya, terkait dengan kerusakan yang hari ini, ya, yang hari ini terjadi. Mengakhiri berita hari ini, dilansir oleh Kompas.com, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi soal rumah warga yang ditutup dengan tembok di perumahan Green Village, Perwira, Bekasi Utara. Tri menuturkan pihaknya telah mengecek ke Dinas Tata Ruang untuk memeriksa perizinannya. Sebagai informasi, penghuni perumahan Green Village, Perwira, Bekasi Utara tidak bisa memarkirkan kendaraannya. Lantas akses masuknya sudah ditutup sejak 20 Juni lalu. Hal ini diduga terjadi karena pihak pengembang dari perumahan tersebut menyerobot tanah milik orang lain. Akhirnya, jalan untuk mengakses 10 rumah penghuni kini ditutup beton. Rumah warga yang ditembok Pak, yang di daerah Perwira Pak. Ya, saya lagi minta ke Dinas Tata Ruang untuk melihat set plan-nya, melihat proses perizinannya, kemudian dari rencana tapak awalnya. Ya, saya sudah coba, kita lihat, kita investigasikan, kita inventarisasikan, ya, apa-apa yang kemudian langkah-langkah untuk kita terkait dengan kondisi yang ada. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai
kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3 juta. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. You